Dan strategi dulu sendiri kalau misalkan kamu adalah seorang agent insurance gimana? Nggak perlu followers ratusan ribu untuk hasilin ratusan juta per bulan. Temukan frameworknya di Rich Creator Black Book sekarang. Oke guys, belakangan ini kan bulan Maret kemarin ya, saya lagi ngepromoin tentang Insurance Millionaire Challenge. Nah, banyak pertanyaan yang masuk abis itu. Kayak misalkan, dan strategi dulu sendiri kalau misalkan kamu adalah seorang agent insurance gimana? Nah, jadi saya bikin video ini dengan perspektif dimana kalau saya misalkan harus mulai sebagai agent insurance dan dari nol, tapi of course punya knowledge-nya ya. Kalau dari nol sama sekali nggak punya knowledge-nya ya percuma buat apa video ini dibuat gitu. Nah, intinya adalah kalau saya harus mulai dari nol, saya nggak punya network nih, saya nggak punya temen. Intinya adalah pokoknya dari nol nggak punya modal yang gimana-gimana gitu ya ceritanya ya. Yang pertama adalah jelas satu, join insurance-nya dulu. Kalau nggak join ya nggak bisa. Tapi kalau misalkan, saya nggak akan bilang kayak dari nol literally nggak punya duit nol sama sekali ya. Karena kalau misalkan nggak punya duit nol sama sekali ya mau nggak mau Anda harus ngapa-ngapain ya. Anda harus kerja dulu, paling nggak Anda bisa bayar biaya ujian agent dan sebagainya, which is itu sekitar 350 ribuan lah, kurang lebih 400 ribuan. Kalau Anda bilang dari nol nggak bisa makan, ya jangan, bukan ini. I think bisnis ini bukan untuk Anda. Tapi asumsinya adalah, ya Anda bisa ikutan gitu kan, bisa datang trainingnya. So for me personally, untuk mendapatkan income, itu Anda harus jago jualan. Nah, kenapa saya selalu menyarankan sebenarnya ada 3 ya. Company-company yang ngajarin jadi jualan itu, yang paling dikenal market ya, kalau nggak properti ya insurance, satu lagi MLM, itu Anda akan diajar untuk kayak jualannya gitu. Of course, yang lain juga ada. Anda jadi sales mobil juga bisa, Anda jadi sales broker juga bisa, sales bank, kartu kredit juga bisa. Intinya adalah Anda butuh masuk ke sebuah tempat yang Anda di drill banget, diajarin cara jualan. Karena beberapa orang juga yang masuk DM ke saya nanyain digital marketing aja, dan aku lakuin ini kok gagal, lakuin ini gagal. Pertanyaan saya simple, lu bisa jualan nggak sih? Makanya itu problem katanya dia. Ya makanya kalau misalkan nggak bisa jualan sama sekali, belajar digital marketing itu untuk scaling sebenarnya, untuk bikin customer journey. Tapi kalau nol nggak pernah jualan sama sekali di digital marketing, akan challenging buat saya sendiri. So oke, balik lagi ke insurance tadi. Yang pertama adalah join insurance ya. Udah pasti, nggak bisa nggak. Ya Anda boleh terserah apapun itu, tapi karena judulnya insurance, saya akan ngomong ke insurance. Kemudian ikutin semua training offline-nya. Pasti biasanya ada perkumpulan, ada leader Anda, pokoknya ada training lah tiap seminggu 2 kali, seminggu sekali, seminggu 3 kali, bahkan ada yang pakai Zoom tiap hari. It's okay. Ikutin aja, jalanin semuanya. Kalau saya akan kayak begitu, saya akan jalanin. Karena begitu saya udah, oke, saya nggak punya apa-apa nih ceritanya. Dari nol nih startnya, dalam tanda kutip ya. Saya mau masuk ke sini, saya harus all out. Nggak bisa kalau nggak all out, saya harus all out. Nah, ketika diajarin kemudian disuruh jualan, yang bisa saya jualin pertama kali pasti orang tua saya. Habis itu, kalau misalkan orang tua sudah, saudara, teman, itu udah pasti. Ring 1, ring 2, ring 3. Anda nggak ujuk-ujuk datang ke orang yang Anda nggak kenal kan? Pasti ring 1, ring 2 itu pasti Anda deketin. Ingat nggak waktu zaman SMP, SMA, kemudian ada basar di sekolah. Yang dimintain sumbangan siapa pertama kali? Orang tua kan? Udah jelas orang tua. Anda nggak mungkin kemana-mana, ya orang tua. Udah selesai. Jadi harusnya Anda ke orang tua atau ke teman. Mungkin akan ada muncul kayak, saya nggak punya orang tua, udah nggak ada. Ya nggak apa-apa, teman. Saya nggak punya teman. Oke, kita cari ring 3. Mau nggak mau, nasib Anda udah nggak punya teman sama sekali, ya mau ring ketiga. Mau apa lagi? Teman nggak ada, orang tua nggak ada. Ya kan? Oke. Kadang ada muncul mental block lagi. Kalau aku deketin teman aku akan ngabur. Pertanyaan saya adalah begini, saya udah deketin teman-teman saya nih buat kemarin challenge dan sebagainya kan. Saya tawarin itu kayak, nggak cuma di online aja, teman-teman saya tawarin. I don't care. Mereka jauhin atau nggak. Yang penting caranya. Nggak usah asuransi, Anda jualan sandal pun, Anda jualan apapun, kalau Anda nyebelin, Anda dijauhin. Jadi dijauhin itu bukan karena asuransinya guys, tapi karena Anda nyebelin, itu aja. Kalau Anda bisa ngomong dengan baik, kemudian Anda punya value, Anda ngerti, Anda punya empati, pokoknya komunikasi Anda bagus, harusnya nggak ditolak, bukan nggak ditolak, harusnya tidak dijauhin. Oke, jadi kuncinya bukan tentang asuransinya, tapi komunikasinya. Tapi kita nge-blaming asuransinya. Padahal Anda misalkan asuransi ditolak, jualan yang lain juga belum tentu nggak ditolak, bisa aja juga ditolak, sama aja gitu. Jadi jangan blaming di asuransi kalau memang Andanya punya masalah. Nah, yang kedua adalah mindsetnya. Apakah orang-orang yang saya udah baik-baik nih dan menjauhin saya, apakah orang itu menghasilkan buat saya? Apakah teman itu adalah sebenarnya teman yang baik? Kalau teman yang baik, harusnya dia tidak akan menjauhi Anda. Kalau teman yang baik. Tapi kalau teman itu yang mau memanfaatkan Anda dan dia nggak dapat apa-apa dari Anda dan dia menjauh, bukannya itu malah lebih bagus. Ya, jadi mindsetnya kayak begitu. Kalau saya kan prospek semua orang.
dengan quote-unquote cara yang benar, cara yang bagus, yang sudah komunikasinya juga yang sudah oke gitu ya. Jadi nggak maksa. Saya nggak maksa. Saya selalu bilang pilihan di tanganmu. Kalau kamu mau, oke. Makanya selalu kalau misalkan saya posting, saya nulisnya apa? Kalau Anda tertarik dengan bisnis asuransi, maka dan seterusnya. Kalau Anda tertarik, kalau nggak tertarik, ya sudah, nggak ada urusan. Oke, itu cara hard sell tapi nggak maksa. Ya, jadi benar-benar to the point ngomong ini tapi nggak maksa. Oke, yang pertama tadi adalah prospek ke teman, saudara, semuanya. Itu satu. Kalau Anda punya mental block, beresin mental blocknya, jangan nyalain yang lain. Yang kedua adalah saya akan hard sell. Saya akan hard sell dalam arti adalah saya akan bilang bahwa saya sekarang agen asuransi. Saya butuh teman-teman yang butuh asuransi. Saya kan ngomong ke teman saya, kamu butuh asuransi nggak? Oh, sudah ada. Oke, temanmu yang belum ada siapa? Refer ke aku dong. Masa sih nggak dapat sama sekali? Harusnya, secara statistik, itu kalau Anda ngikutin semuanya itu, nggak mungkin nggak closing. Harusnya nggak mungkin nggak closing. Kalau secara statistik. Kalau memang beneran nggak closing, udah ngelakuin semuanya, udah prospek 100 orang dan beneran nggak closing, ya udah, mandi kembang. Mungkin ada sesuatu yang bermasalah di diri Anda. Harusnya secara statistik itu nggak mungkin nggak closing. Kecuali satu apes tadi. Kedua adalah komunikasi Anda benar-benar ngaco banget. Yang kayak orang diajak ketemuan aja, itu udah sebel banget. Maaf Pak, boleh mengganggu sebentar. Dan niatnya aja mengganggu, siapa yang mau coba? Itu kan sales buat saya nggak pernah di training. Niatnya aja udah mau ganggu sebentar. Ya, saya yang lagi sibuk-sibuknya mau diganggu sebentar. Ya nggak mau lah. Guys, nggak make sense. Ya, jadi kalau nggak di training ya ujungnya kayak begitu. Intinya seperti itu. Jadi saya akan ngelakuin hard sell. Karena kalau Anda menyembunyikan bahwa Anda adalah seorang agen asuransi, terus mau gede dari mana? Kebayang ya? Anda harus jualan ke banyak orang. Anda harus ngajak banyak orang. Tapi Anda nggak mau orang banyak tahu kalau Anda jualan asuransi. Nggak make sense, guys. Itu sesuatu yang mindset yang menurut saya adalah satu, mentah banget. Kedua, terbukti bahwa kayaknya Anda nggak pernah jualan gitu. Bayangin Anda mau jualan mobil, tapi orang nggak boleh tahu kalau Anda jualan mobil atau motor. Gimana caranya? Kan nggak make sense ya. Oke. Itu offline-nya. Jadi kurang lebih gambaran offline-nya seperti itu. Sekarang saya masuk ke online-nya. By the way, ini nggak bisa dilompatin ya. By the way, nggak bisa tiba-tiba online, tapi offline-nya nggak dilakuin gitu. Jadi kalau saya dari nol tadi, saya kan lakuin offline-nya juga. Karena itu harus dilatih, Anda harus tahu gimana cara ngomong sama orang, gimana cara closing, semuanya harus tahu. Oke, sekarang online-nya. Saya akan mendokumentasikan semua proses yang saya lewati, baik itu kegagalan sama keberhasilannya, terutama kegagalannya. Saya akan ceritain semuanya. Ini loh, saya udah nyoba begini, gagal. Ada advice nggak guys? Gitu. Ada advice nggak? Saya udah nyoba ini gitu kan. Jadi mungkin judul channel saya akan Journey pecah telur di asuransi, misalkan kayak begitu, supaya orang itu tertarik kayak ini apa sih kayak begitu kan. Jadi latar belakangnya apa, kemudian prosesnya semua diceritain, kegagalannya, kalau ditolak itu kayak gimana, udah nungguin orang berjam-jam tapi orangnya nggak nongol, dan seterusnya. Itu akan saya dokumentasikan. Jadi remember bahwa kita sekarang di online berada di namanya creator economy. Creator economy artinya adalah attention is the money, is the currency. Artinya adalah Anda harus dapetin attention. Kalau Anda nggak bisa dapetin attention, ya nggak bisa. So, itu tadi, semuanya tadi, yang dokumentasi tadi, goalnya adalah untuk meng-create attention. Jadi untuk dapetin attention. Jadi saya akan post semua prosesnya. Udah pasti. Kadang-kadang orang kayak malu gitu ya. Kalau malu, I think beresin dulu mental Anda. Jadi selalu blockage-nya yang bikin gagal adalah mental. Selalu kayak begitu. Kalau Anda sudah nggak malu posting aja semuanya, itu malah attract banyak orang. Ya intinya adalah di sini, remnya tuh di sini sebenarnya, bukan di pengerjaannya. Remnya cuma di sini. Kalau dibilang nanti sales itu image-nya kurang baik gitu. Yang ngomong itu ngasih duit Anda nggak? Pertanyaannya. Kalau Anda dikata-katain sama orang itu ngasih duit Anda nggak? Kalau nggak ngasih duit Anda, bodo amat. Kan akan ada semua orang yang nggak ngasih duit Anda, bodo amat. Nggak usah dipusingin. Oke. Ketika Anda mendokumentasikan proses Anda, mulai dari kegagalan sampai berhasilnya semua, akan banyak orang mulai nge-follow Anda. Kemungkinan besar mayoritas adalah kompetitor yang sudah jadi agent. It's okay. Anda nggak masalah dengan itu sebenarnya. Kalau saya nggak akan masalah dengan itu. Karena apa? Karena saya butuh attention-nya, saya butuh duitnya semuanya. Saya dari nol nih ceritanya. So, saya nggak masalah dengan orang lain akan follow saya, di mana itu adalah kompetitor follow saya. Biasanya nggak akan 100% kompetitor. Biasanya akan ada orang-orang lain yang tiba-tiba yang tertarik aja. Ceritanya ini menginspirasi dia gitu misalnya. Cerita Anda menginspirasi dia. Cerita saya menginspirasi dia. Iya, so what? Jalanin aja. It's okay. Nah, ketika saya sudah mulai mendapatkan audiens, orang sudah mulai berkomunikasi dengan saya, dia udah mulai menyemangati, bertanya, motivasi, kadang nyinyir. Pokoknya itu sudah muncul.
Oke, berarti Anda melakukan sesuatu yang benar. Nah, maka berikutnya adalah semua yang saya share tadi, kegagalan, keberhasilan, cara saya prospek salahnya di mana, berhasilnya di mana, saya jadiin sebuah produk digital. Karena produk digital high margin juga, yaitu cara saya sebagai rich creator. Oke, so saya akan mendokumentasikan dalam bentuk produk digital, bisa saja misalnya ebook paling gampang. Ini ebook cara menghandle 10 objection di asuransi supaya konversi naik, misalnya kayak gitu. Cara mencari leads atau prospek, bahkan kalau kamu nggak punya teman dan saudara untuk diprospek. Nah, kayak gitu-gitu. Saya akan bikin seperti itu. Saya akan ngelakuin semuanya, habis itu saya dokumentasikan, saya bikin. Jadi begitu. Nah, produk-produk ini akan saya jual di Instagram saya, bener-bener di channel saya, bukan di Instagram ya, di semua sosial media saya, di channel saya. Dari situ saya akan mendapatkan passive income. Saya akan mendapatkan income yang mana itu bisa menghidupi saya. Jadi kalau misalkan jual asuransi kan nggak bisa kayak tiap hari closing kan nggak kayak begitu ya. Di hari-hari tidak ada closing kan, atau saya masih keliling ke sana kemari, saya bisa mendapatkan income dari produk digital saya. Itu enaknya di situ. Nah, kemudian setelah ini jalan beberapa saat, biasanya nggak mungkin kok Anda nggak ada penjualan online, nggak ada penjualan di offline, itu semuanya harusnya pasti ada. Nah, ketika sudah mulai ada hasil, sudah mulai lebih solid lagi ya, hasilnya sudah mulai ada, maka konten saya tidak cuma sekedar mendokumentasikan saja. Saya akan mulai lebih tajam lagi, masuk lagi. Lebih tajamnya adalah saya akan ngomongin tentang ini loh, belak-belakan aja. Ini loh, salahmu sebagai agent kayak begini. Salah orang menjadi seorang agent adalah begini. Cara yang benar adalah begini. Cara yang salah begini, cara yang benar begini. Yang saya lakukan, yang gagal begini, yang saya lakukan yang berhasil begini. Jadi sekarang saya tahu caranya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah strategi long term untuk ngerekrut. Orang akan suka mengikuti seseorang yang bisa mengartikulasikan dengan baik, yang bisa menjelaskan ini loh step-stepnya dengan baik. Jadi ketika Anda ngelakuin itu semua, maka orang akan melihat Anda bahwa, wih, ini orang ini keren banget ya, dari nol, sekarang udah mulai bisa closing. Ini semua yang di-share ini aku juga tertarik dan aku nggak paham. Jadi kalau aku ikut jadi timnya dia, tim saya misalkan, wah, saya kan bisa dapat ilmunya semua ini. Nah, kayak gitu. So, ini strategi long term-nya, which is recruiting. Karena kalau misalkan Anda jualan terus, lama-lama kehabisan. Anda akan kehabisan bank nama, Anda akan kehabisan database kalau Anda cuma jualan aja. Jadi Anda memang kalau mau yang kayak di internet kemudian income-nya bisa ratusan juta miliaran per bulan, itu biasanya strateginya adalah recruiting. Nah, kalau recruiting, maka ya Anda harus ngelakuin cara seperti tadi, di mana fokusnya strategi sosial medianya semua adalah untuk recruiting. Ya, jadi dengan menunjukkan ini cara yang benar, cara yang salah, orang jadi ngerti bahwa oh ternyata dunianya kayak begini. Itu akan membuat mereka lebih gampang, lebih mudah tertarik untuk jadi ikut di bisnis Anda. Terutama kalau misalnya mereka bahkan belum apa-apa. Remember, Anda dari nol. Saya dari nol tadi ceritanya. Kemudian naik, kemudian prosesnya adalah Anda udah mulai berhasil, maka orang lain akan tertarik. Karena ya rumput tetangga selalu lebih hijau kan. Jadi itu goalnya seperti itu. So kurang lebih gitu teman-teman. Video ini saya up. Besok saya akan berangkat ke Jakarta, kemudian di tanggal 3 saya akan start untuk Insurance Millionaire Challenge, di mana saya salah satu trainer di situ juga. So, strategi saya, kerangka saya kurang lebih gambarannya kayak begini. So, hopefully Anda dapat insight. Challenge-nya udah selesai. By the way, ketika video ini di-up, challenge-nya maksudnya sudah pendaftarannya udah selesai, jadi Anda juga nggak bisa daftar lagi. Cuma shout me di komen aja, ketik di komen aja kalau Anda memang beneran tertarik, kenapa Anda tertarik, Anda berasal dari mana. Just in case memang mereka membuat program tambahan yang di luar challenge, yang memang bisa untuk di kota-kota lain, tidak di Jabodetabek aja. Jadi please tulis di komen kenapa Anda tertarik bisnis ini, Anda berada di mana, latar belakang Anda, ceritain aja tentang diri Anda supaya paling nggak saya tahu gambarannya. Kalau misalkan ternyata banyak, misalkan ternyata di Bandung banyak juga yang interested ya, yuk kita bikin aja satu tim di situ gitu kan. Jadi kita lihat aja dari komen yang ada. Alright, so hopefully ini menginspirasi Anda gimana kalau saya start dari nol. Alright, so thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye bye.